Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Aulia Gerhayanti dengan NIM C5 2021 0060 dari Prodi Kedokteran Gigi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang histologi dari sistem limfatik. Nah, seperti yang kita tahu, sistem limfatik dari tubuh kita tersusun atas dua organ, yaitu organ limfoid sentral dan organ limfoid perifer, di mana organ limfoid sentral terdiri dari organ timus, serta sumsum tulang, sedangkan pada organ limfoid perifer terdiri dari lian atau limfa, nodus limfatikus, serta tonsila palatina. Nah, topik yang akan kita bahas pada kali ini yaitu ada nodus limfatikus, lien, timus, serta tonsila palatina. Nah, kita lanjut pada bahasan yang pertama, yaitu nodus limfatikus. Ada 5 keterangan, ada kapsul, trabekula, korteks, parakorteks, serta ada medula. Nah, nodus limfatikus ini terdapat di ketiak pada lipatan paha, leher, dada, dan perut pada mesenterium. Nah, pada keterangan yang pertama yaitu kapsul, kita lihat terdapat pada tepi organ nodus limfatikus ini tersusun dari jaringan ikat fibrus padat. Terdapat pada tepi-tepi ini seperti serat-serat. Nah, ini pada tepi-tepinya. Selanjutnya pada keterangan yang kedua yaitu ada trabekula. Nah, trabekula ini merupakan kapsul yang menjorok sampai ke korteks nih. Menjorok ke dalam sampai ke korteks, ini namanya trabekula, ini juga merupakan trabekula. Nah, lanjut pada keterangan yang ketiga yaitu ada korteks. Nah, pada korteks ini terdapat centrum germinativum, namun kurang nampak di sini. Nah, di centrum germinativum ini lebih banyak sel-sel limfosit B, di mana akan berdiferensiasi dan berproliferasi menjadi sel plasma atau plasmositus. Nah, sedangkan pada keterangan yang keempat, yaitu parakorteks, di parakorteks ini lebih dominan sel-sel limfosit T. Nah, sel-sel limfosit T dan limfositus akan berpindah dari darah ke aliran limfa. Lanjut pada keterangan yang kelima, yaitu medula. Medula terwarnai tampak sedikit pucat. Di medula terdapat korda medularis dan sinus medularis, namun tidak tampak pada preparat pada perbesaran ini. Nah, fungsi dari nodus limfatikus sendiri merupakan ada menyaring benda asing, memfiltrasi cairan limfa yang paling tidak disaring satu kali. Selanjutnya akan menjadi tempat pemasakan dari limfositus serta komponen pertahanan tubuh seluler yang akan diperankan oleh limfosit T, sedangkan untuk komponen pertahanan humoral akan diperankan oleh limfosit B. Nah, histogenesis dari nodus limfatikus berasal dari sakus limfatikus embryonalis. Kita lanjut pada preparat yang selanjutnya, yaitu lian. Nah, lian ini merupakan organ limfoid terbesar pada organ limfoid perifer dalam tubuh kita. Nah, ada 5 keterangan, yaitu ada kapsul, pulpa alba, pulpa rubra, centrum germinativum, serta arteri centralis. Nah, seperti biasa, ada kapsula pada tepi-tepinya ini seperti garis kita lihat. Ini merupakan kapsul dari organ lien. Nah, untuk keterangan yang selanjutnya yaitu ada pulpa alba atau pulpa putih. Nah, pulpa putih ini terlihat tidak terwarnai putih, namun berwarna pink atau merah muda. Ini seperti pada bulatan pada gambar. Ini merupakan pulpa rubra atau pulpa merah. Nah, di dalam pulpa merah ini ada yang namanya centrum germinativum. Lebih dalamnya lagi, nah itu ada namanya arteri centralis. Kita lanjut, ada pulpa rubra atau pulpa merah. Pulpa merah ini terwarnai sedikit oranye pada preparat ini. Nah, untuk lian fungsinya yaitu akan menyaring benda asing, memfiltrasi
menghancurkan eritrositus serta menimbun eritrositus dan Fe dan merupakan komponen sistem retikuloendotelialis. Nah, pada lian ini tersusun banyak oleh serabut retikula dan endotelial. Kita lanjut pada prepar selanjutnya, yaitu timus. Nah, timus ini terletak di mediastinum yang timus akan mengalami involusi pada umur 2 tahun ke atas pada anak-anak. Nah, di mana yang tadinya organ timus ini tersusun dari jaringan epitel akan berubah tersusun menjadi jaringan lemak. Nah, ini yang keterangan yang pertama yaitu ada kapsul pada tepi-tepi dari organ timus. Ini merupakan kapsul. Nah, selanjutnya keterangan yang kedua yaitu trabekula. Nah, trabekula ini merupakan penjorokan atau bagian kapsul yang menjorok ke dalam. Nah, ini nomor 2, ini banyak sekali trabekula pada organ timus. Ini trabekula, trabekula, trabekula. Nah, lanjut pada keterangan yang ketiga, yaitu korteks. Nah, korteks pada timus ini terwarnai lebih pekat. Ini merupakan korteks, dan sedangkan medulanya itu warnanya lebih pucat dibandingkan korteks. Nah, lanjut pada keterangan yang kelima, yaitu tectus adiposa. Seperti yang kita tahu tadi, di mana jaringan timus itu lebih setelah involusi akan terusun dari jaringan lemak. Nah, ini kita bisa lihat jaringan lemaknya terdapat pada tepi lebih ke luar dari organ timus itu sendiri. Fungsi dari organ timus yaitu akan menghasilkan getah timosit yang akan memperlancar aliran limfatik serta menghasilkan timositus dan merupakan komponen pertahanan tubuh. Nah, histogenesisnya berasal dari sakus paringeal 3 dan keempat. Lanjut pada preparat yang terakhir, yaitu tonsila palatina. Nah, terdapat 6 keterangan. Yang pertama yaitu kapsul. Seperti biasa, kapsul tersusun dari jaringan ikat fibrus padat, terletak pada tepi-tepi dari organ tonsila palatina ini. Pada tepi. Nah, organ tonsila palatina ini di bawah kapsul terdapat epitel. Nah, epitelnya itu termasuk kategori epitel squamosum stratificatum non cornificatum. Kita bisa lihat di bawah kapsul terdapat epitel. Nah, ini epitelnya squamosum stratificatum non cornificatum. Ini kita bisa lihat epitelnya. Lanjut pada keterangan yang ketiga yaitu kripta. Nah, kripta itu yang merupakan bagian yang melekuk menjorok ke dalam. Nah, ini namanya kripta. Nah, biasanya di kripta ini yang terjadi penimbunan bakteri. Nah, apabila bakteri tersebut timbun akan mengalami banyak infeksi, inflamasi. Nah, itu akan menyebabkan suatu klinis. Kita lanjut pada keterangan yang keempat, yaitu nodus limfatiki. Nodus limfatiki ini terlihat berbentuk bulat pada gambar nodus limfatiknya, ini nodus-nodusnya. Nah, di tengah nodus limfatikinya ini ada sentrum germinativum. Selanjutnya, keterangan yang terakhir yaitu ada sel otot. Nih, sel ototnya ada berwarna lebih merah, kotak-kotak kecil-kecil. Nah, itu merupakan sel-sel otot dari tonsila palatina. Nah, baik, mungkin itu penjelasan sedikit tentang histologi sistem limfatika dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.